Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang indah selain kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kami. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada Ahmad Zulfahmi Lubis untuk memaparkan materi tersebut. Ini saya akan melanjutkan membahas mengenai menganalisis pasar konsumen. A. Pengertian pasar konsumen. Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Pasar konsumen merupakan sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsikan, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. B. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Tanggapan dan rangsangan pada pembeli yaitu perilaku konsumen dalam membeli suatu produk merupakan titik pusat pada kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain, baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Lanjut slide berikutnya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar konsumen. 1. Faktor budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar, termasuk di dalamnya kelas, budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Kultur, kebudayaan. Pada dasarnya budaya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang yang memutuskan suatu pembelian barang. Pengaruh budaya pada perilaku pembelian bervariasi dari suatu negara ke negara. Oleh karena itu, penjual harus sangat berhati-hati dalam analisis budaya dari berbagai kelompok atau bahkan negara. Subbudaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografi. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar yang penting, dan para pemasar kerap kali merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kelas sosial. Setiap masyarakat memiliki semacam kelas sosial yang penting untuk pemasaran karena perilaku pembelian dalam kelas tertentu adalah serupa. Dengan demikian, kegiatan pemasaran dapat diadaptasikan ke kelas sosial yang berbeda. Di sini, kita harus mencatat bahwa kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi ada beberapa faktor lain seperti pendidikan, kekayaan, pekerjaan, dan lain-lain. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku konsumen, termasuk di dalamnya kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Dampak kelompok referensi bervariasi di seluruh produk dan merek. Keluarga, perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi, vendor berusaha mencari peran dan pengaruh anggota keluarga. Jika keputusan pembeli produk dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba melibatkan wanita dalam iklan mereka. Peran dan status. Setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat. Hal kelompok, keluarga, atau organisasi di mana ia berasal. Misalnya, seorang wanita yang bekerja di suatu organisasi sebagai manajer keuangan. Sekarang, dia memiliki dua peran, yaitu kepala keuangan di kantornya dan ibu di keluarganya. Oleh karena itu, keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh peran dan status mereka. Faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang. Karakteristik tersebut mengikuti usia, siklus hidup, pekerjaan, gaya hidup, dan situasi ekonomi.
merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon rangsangan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu, menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembeli. D. Proses psikologi kunci merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon rangsangan, rangsangan pemasaran, dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan kelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu, menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembeli. Ada 4 proses psikologis penting secara fundamental mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran. Selanjutnya ada motivasi. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup, sehingga mendorong kita untuk bertindak. Ada 3 teori kebutuhan motivasi yang digunakan, yaitu yang pertama, teori Freud, mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari bahwa seseorang tidak mampu memahami sepenuhnya motivasi dirinya. Selanjutnya yang kedua, teori Maslow menjelaskan bahwa orang didorong oleh kebutuhan pada waktu tertentu. Misalnya, kebutuhan fisik mencakup makanan, minuman, tempat tinggal, kebutuhan keamanan seperti ingin hidupnya diterima sebagai anggota kelompok. Kebutuhan penghargaan diri, seperti seseorang membutuhkan harga diri, pengakuan status. Selanjutnya, kebutuhan aktualisasi diri. Aman, ingin dilindungi. Selanjutnya ada kebutuhan sosial, seperti seseorang inginkan pemahaman pengembangan diri. Selanjutnya, teori ketiga, teori Herzberg, mengembangkan teori 2 faktor. Faktor-faktor ketidakpuasan dan faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan. Tidak adanya dissatisfier saja tidak cukup. Sebaliknya, satisfier harus ada secara aktif untuk memotivasi pembelian. B. Persepsi. Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengorganisasi, menginterpretasi, menerjemahkan, memasukkan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang berarti. Selanjutnya C. Pembelajaran. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman atau berasal dari interaksi dorongan atau rangsangan, pertanda respon, dan penguatan. D. Memori. Penyimpanan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Memori terbagi menjadi 2, jangka respon dan penguatan. D. Memori. Penyimpanan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Memori terbagi menjadi 2. Kita mengambil 5 sub keputusan merek, dealer, kualitas, waktu, dan metode pembayaran. Dalam pembelian produk sehari-hari, keputusan lebih kecil dan kebebasannya juga lebih kecil. Sebagai contoh, saat membeli gula, seorang konsumen tidak hanya berpikir tentang pemasok atau metode pembayaran. E. Perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Kepuasan pasca pembelian. Kepuasan pembeli adalah fungsi dari seberapa sesuainya harapan pembeli produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Tindakan pasca pembelian. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya,
Jika puas, ia menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk kembali membeli produk tersebut. Tahap-tahap pengambilan keputusan proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau kebutuhan yang dapat berupa kebutuhan eksternal dan internal. Pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan suatu kategori. Para sarjana pemasaran telah menyusun model 5 tahap pembelian konsumen, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan kebutuhan pembelian. Perilaku pasca pembelian, model tahap tersebut menunjukkan bahwa para konsumen harus melalui seluruh 5 urutan tahap ketika membeli produk. Namun tidak selalu begitu. Para konsumen dapat melewati atau membalik beberapa tahap. Contoh, seorang wanita yang membeli merek pasta gigi yang biasa digunakannya akan langsung bertindak dan kebutuhan pasta gigi ke kebutuhan pembelian dengan melewati pencarian informasi serta evaluasi alternatif. Kesimpulan, dalam menganalisis pasar konsumen, orang perlu mengetahui penduduk, objek, tujuan pembeli, organisasi, operasi, peristiwa, dan tempat penjualan. Perilaku pembeli dipengaruhi oleh faktor utama yaitu kebudayaan, sosial, pribadi, dan semua ini memberikan petunjuk tentang bagaimana melayani pembeli dengan baik. Sebelum melaksanakan merencanakan pemasarannya, suatu perusahaan perlu mengidentifikasi konsumen sasarannya dan proses kebutuhan mereka. Walaupun banyak keputusan pembelian melibatkan hanya satu pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang lain mungkin melibatkan beberapa partisipasi yang memainkan peran pencetus ide, pembeli pengaruh, pengambil keputusan, pembeli, dan pemakai. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi partisipasi pembeli lain, kriteria pembelian mereka, dan pengaruh mereka terhadap pembeli. Program pemasaran harus dirancang untuk menarik dan mendekati partisipan kunci yang lain seperti halnya pembeli. Jumlah pertimbangan pembeli dan partisipan pembelian meningkat seiring dengan semakin kompleksnya situasi pembeliannya. Itulah pemaparan materi kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.